Kristus Yesus sebagai gembala agung. Siapa yang tulis itu? 1 Petrus siapa yang tulis? Petrus ya, Petrus. Berarti Yesus sudah serahkan kepada Petrus, gembalakanlah kawananku, domba-dombaku. Berarti kawanannya Kristus. Artinya semua orang Kristen dalam pengertian ini yang mengatakan bahwa dia adalah kawanan Kristus harus berada di dalam pengembalaannya siapa? Petrus. Selesai. Makanya Paulus bilang, Petrus bilang, kalau kau menderita sebagai orang Kristen, jangan bilang orang Kristen benar-benar lahir setelah Martin Luther. Ini Petrus surat itu ditulis tahun berapa? Ya, abad pertama. Berarti orang Kristen yang digembalakan oleh siapa? Petrus. Berarti kalau mau menamakan diri orang Kristen harus digembalakan oleh siapa? Petrus. Makanya engkau buka Yohanes 10 ayat 16. 10 ayat 16. Berapa gembala yang harus hadir di sana? Yohanes 10 yang bilang kami Kristen benar-benar lahir abad ke-16. Kalau begitu waktu Petrus tulis 1 Petrus 4 ayat 16, kalau kamu menderita sebagai orang Kristen, waktu itu belum jadi Kristen kan? Siap Romo. Yohanes 10:16. Ya, ada lagi padaku domba-domba lain. Domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus dituntun, harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, huruf besar, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Jangan pakai gembala masing-masing. Yesus bilang gembala kepada Petrus, kalian tanah berapa? Di situ berapa gembala di situ yang barusan disebut? Satu. Berarti engkau harus pikir juga kalau begitu gembala yang lain ini ambil dari mana? Siapa yang percayakan ya? Ya. Artinya tidak mau jadi engkau Katolik tidak, engkau harus berpikir. Ya. Kan tadi dengan sukarela kan bilang begitu kan? Katolik tidak pernah memaksakan orang dari Katolik. Hanya pikirlah keselamatanmu. Ya, saya pikirkan begini. Saya berpikir bahwa Protestan itu juga ya Katolik itu sendiri, karena Katolik kan universal. Ya. Makanya akar dari ketidaksetiaan itu adalah perpecahan. Iya, betul, pasti begitu. Okay. Tapi tentang di Alkitab tentang gereja harus bersatu pada akhir zaman, akhirnya gereja bersatu. Seperti tubuh Kristus kan harus bersatu. Di mana bilang gereja? Tapi kalau begitu hanya kita tunggu akhir zaman baru bersatu kan? Tidak begini Romo, maksud saya begini kan, doa Kristus buat rasul-rasulnya itu kan akhirnya mereka harus jadi satu seperti Bapa dan aku satu kan begitu. Jose, rasul-rasul tidak terpisahkan satu sama lain. Rasul-rasul tidak pernah terpisah. Yang memisahkan diri itu siapa? Bukan rasul. Oh iya, betul. Itu saya setuju. Maksudnya di Yohanes 17 tuh, Romo, yang doa semoga yang mereka power. Semua menjadi satu. Ya, semoga mereka semua menjadi satu seperti. Kenapa? Alasan kenapa mereka semua menjadi satu? Ya. Karena banyak penyesat. Bantu dulu, Yulita. Ya. Bantu Matius 24, engkau baca sendiri. Kenapa? Banyak Kristus lain akan datang. Engkau baca sendiri, Yusuf. Matius 24 ayat 23-24. Ayat 23-24. Matius 24 ayat 23-24. Kenapa Yesus berdoa supaya satu? Karena banyak Mesias palsu datang. 24-23-24. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Orang yang sudah dipilih, orang yang sudah dibaptis, orang yang sudah komuni pertama,
Banyak yang datang menyesatkan mereka, pergi keluar dari semua yang benar. Makanya doa Yesus untuk semua mereka bersatu. Nona, engkau bantu dulu Kisah 20 ayat 28 sampai 32. Kenapa berdoa untuk semoga mereka semua bersatu? Karena banyak yang serigala licik ini datang. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Dan mereka akan keluar dari mana? Dan mereka akan keluar dari mana serigala ini? Lanjut. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Luther dari mana, Josle? Dari dalam, dari Jerman. Calvin dari mana? Zwingli dari mana? Ya, imam semua. Dari Mereka dalam imam keluar dan menyeret orang-orang yang kecil, orang yang tidak tahu tentang apa-apa. Dan Martin Luther, untuk waktu itu pangeran Jerman ada di belakang dia. Ya, Romo, apakah konteks ini tidak pada waktu itu ada pengajar-pengajar sesat itu, Romo? Karena ini kan konteksnya dengan rasul-rasul itu, Romo. Aduh, dari dulu sudah ada itu. Sudah ada. Engkau baca, yang paling sadis itu Roma 16, 17, 18. Roma bab 16 ayat 17, 18. Ada yang mengajarkan sesat untuk kepentingan perut mereka. Ya, oh yang tadi itu Roma ya? Roma 16, tapi engkau baca ayat 17 dan 18-nya. Ya. Ada pengajar-pengajar sesat yang dari dalam ajar sesat supaya apa? Supaya cari keuntungan. Ya, betul. Engkau baca itu Roma dulu. 16, 17. Ayat 17, 18. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri, dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Ya. Karena itu, Josle, awasilah dirimu dan apa yang engkau ajarkan. 1 Timotius 4 ayat 16. Ingat, ajaranmu bisa menyelamatkan kamu dan orang yang mendengarkannya. 1 Timotius 4 ayat 16. Hati-hati dengan apa yang engkau ajarkan. Jangan sampai yang kau ajarkan itu untuk urusan perutmu. Betul. 16. Awasilah dirimu sendiri awasi dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Mana bilang iman menyelamatkan? Semua saya bingung juru. Ajaran itu sola fide nih kan? Mana sola fide di situ? Bilang hati-hati dengan ajaranmu. Amat itu ada di dalam kitab suci. Solanya tidak ada di dalam kitab suci. Oh, hanya itu ya. Hanya itu tidak ada di dalam kitab suci.